Baik, topik kita kali ini adalah mengenai gerak rotasi atau sering juga disebut sebagai gerak melingkar ya. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Topik kita hari ini adalah terkait dengan gerak rotasi dan juga terkait dengan gaya sentripetal. Jika ada gerak rotasi, maka nanti si benda yang mengalami gerak rotasi dia akan mengalami suatu percepatan yang sering disebut sebagai percepatan sentripetal. Karena ada percepatan sentripetal, maka otomatis akan menimbulkan suatu gaya yang disebut sebagai gaya sentripetal. Nah, ini terkait dengan gaya rotasi, aplikasinya itu banyak. Salah satunya kalau di permesinan itu misalnya adalah pada gerakan piston ya. Pada gerakan piston itu ada gerak rotasinya, atau pada crankshaft ya, gambar yang ketiga, itu juga poros engkol juga itu terdapat gerak rotasi. Nah, untuk melakukan penyederhanaan di sini, kita mulai dari hal yang paling mudah. Kayak gerak rotasi adalah kita bayangkan sebuah CD atau compact disc ya. Ini zaman dulu ini komputer, laptop itu masih pakai CD, mungkin zaman sekarang sudah beralih ke DVD, tapi prinsipnya sama. Atau bahkan sekarang sudah ada yang pakai ya penyimpanannya Blu-ray. Jadi misalnya sebuah CD ini berputar terhadap suatu sumbu tetap yang melalui titik O. Titik O itu adalah titik pusat sumbu putarnya yang tegak lurus bidang gambar. Nanti gambarnya akan saya perlihatkan. Nah, untuk menentukan posisi sudut dari CD tersebut, nah sebuah garis acuan yang tetap harus dipilih. Misalnya garis OP. Nah, ini kita lihat gambarnya ya. Di sini ada garis OP. Nah, garis OP ini dia terletak pada jarak R dari sumbu rotasi, yaitu pada titik O. Nah, kita lihat gambar yang A. Gambar yang A ini adalah posisi awal sebuah titik ya. Nah, karena si benda ini berputar, maka tentu misalnya titik P itu kita tandai ya. Misalnya kita tandai dengan spidol gitu, sebuah titik P. Nah, karena bendanya berputar, maka saat dia berputar, otomatis titik P ini akan bergerak ya. Dia akan berubah posisinya. Nah, ketika CD berputar, nanti di titik P ini akan bergerak melewati suatu busur yang panjangnya S. Jadi ada busur lingkaran ya. Nah, kalau dia melewati hasil berputar satu putaran penuh, maka jarak busur itu yang dilewatinya pada satu putaran penuh itu akan sama dengan keliling dari sebuah lingkaran yang berjari-jarinya R. Nah, kemudian ini sudah pernah saya jelaskan sebelumnya bahwa kita tahu panjang busur lingkaran tersebut itu sama dengan R. R ini kadang-kadang pakai R kecil, kadang-kadang pakai R besar, ini tidak masalah ya. Ini R atau jari-jari atau radius dari jarak antara titik pusat terhadap suatu titik dikalikan dengan sudut yang dibentuknya. Nah, nilai sudut ini akan sama dengan S dibagi R ya. Jadi S sama dengan R kali theta ya. Atau kalau kita balik, theta-nya itu akan sama dengan S dibagi R, di mana S-nya adalah panjang busur. Nah, kalau kita ingat bahwa satu lingkaran penuh itu dia sudutnya berapa? 360 derajat. Satu lingkaran penuh 360 derajat, maka S-nya atau kelilingnya adalah 2V kali R. Artinya 2V di sini adalah merupakan sudut. Sudut
yang dibentuk oleh satu lingkaran penuh. Nah, kemudian sudut yang dipakai di sini bukan dalam satuan derajat, tapi sudut yang dipakai dalam gerak melingkar atau rotasi adalah kita menggunakan radian. Pada gerak melingkar, sudut diukur menggunakan satuan radian atau sering disingkat sebagai rad. Nah, radian ini merupakan rasio dari dua jarak dan dia tidak memiliki dimensi. Nah, maksudnya rasio itu artinya perbandingan ya. Perbandingan antara busur dibagi dengan jari-jari. Tadi definisinya theta ya. Theta itu adalah S dibagi R tadi. Nah, karena S-nya itu dimensinya panjang, kemudian R-nya juga dimensinya panjang, maka otomatis radian ini tidak memiliki dimensi atau dia tidak memiliki satuan. Ya, theta sama dengan S dibagi R. Nah, ingat, keliling dari lingkaran dengan jari-jari R adalah 2R. Yang umum ya, ini sudah pernah saya jelaskan di mata kuliah matematika semester 1. Sehingga 2V radian itu adalah sudut satu keliling lingkaran penuh. Jadi kalau misalnya seperempat lingkaran artinya 2V dibagi 4. Jadi kalau 360 derajat itu sama dengan 2V radian. Dan 90 derajat artinya dia seperempatnya. Dia adalah setengah V radian. Jadi ingat ya, satu putaran adalah 360 derajat sama dengan 2V radian. Atau kalau kita ubah berapa sih radian dalam derajat? Dia adalah 57,3 derajat. Atau kalau kita tulis dalam bentuk satu putarannya, dia satu radian itu adalah kurang lebih 0,159 putaran. Baik, selanjutnya kita saat ini kita yang bahas adalah terkait kinematikanya terlebih dahulu. Artinya kinematika itu kita mempelajari gerak benda tanpa memikirkan atau mempedulikan gaya yang menyebabkan benda itu. Sama seperti pada kinematika gerak translasi. Translasi itu adalah gerak lurus. Nah, pada gerak rotasi atau gerak melingkar, maka kita juga akan mempelajari yang namanya posisi. Kemudian ada perpindahan, kemudian ada juga namanya kecepatan, ada yang namanya percepatan. Tapi di sini tinggal ditambahkan sudut. Jadi kemudian ada perpindahan sudut, kemudian ada yang namanya kecepatan sudut, dan juga ada yang namanya percepatan sudut. Yang lebih advance dari gerak rotasi ini, selain benda tersebut mengalami misalnya adalah kecepatan sudut, benda juga memiliki kecepatan translasi. Ya, ada dua kecepatan. Nanti hubungan antara kecepatan translasi dengan kecepatan sudut akan kita bahas. Begitu juga dengan posisi ya, akan kita bahas. Ya, ada posisi sudutnya. Juga nanti akan ada posisi terhadap misalnya sumbu. Oke. Misalnya kita lihat koordinat suatu benda di sini. Ini adalah suatu benda yang mengalami gerak melingkar di mana lintasannya ini adalah sebuah lingkaran yang berwarna merah ya. Yang warna merah itu adalah lintasan si benda. Nah, misalnya dia posisinya, itu posisinya itu berada di situ ya, yang titik warna ungu itu adalah posisi suatu benda pada suatu waktu. Maka kalau kita lihat di sini ya, posisinya terhadap sumbu X dia akan sama dengan R cos theta ya. Ingat bahwa trigonometri sudut yang garis yang di samping, artinya yang di samping itu kan sumbu X ya. Itu dia akan menjadi cos ya. Kan di depan sudut itu adalah sinus. Artinya Y-nya akan sama dengan R dikalikan dengan sinus theta. Ini adalah posisi kalau kita nyatakan dalam koordinat kartesian, koordinat X dan Y di koordinat kartesian 2 dimensi. Nah, ini vektornya. Vektornya ini dapat kita tuliskan adalah I itu artinya arah
X itu R cos theta dan J topi R sin theta ini untuk arah G-nya. Ini adalah vektor posisi benda jika dinyatakan dalam koordinat kartesian. Nah, jari-jari lingkaran di sini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat karena dia membentuk semacam segitiga siku-siku ya. Ya, R kuadrat akan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kemudian setelah ada posisi, kan ini posisi ini adalah suatu titik ya. Nah, jika benda itu berpindah dengan lintasan yang membentuk lingkaran, disebut rotasi, maka akan ada yang disebut sebagai perpindahan sudut. Perpindahan sudut adalah delta theta, jadi perubahan sudut yang dibentuk. Itu theta 2 dikurangi dengan theta 1, di mana theta 2 adalah posisi akhir dan theta 1 adalah posisi awal si bendanya. Kalau kita lihat gambar di sini, kita lihat ya yang pointer. Oke, kita lihat yang ini dulu. Yang sebelah sini ya. Kita lihat ini adalah theta 1 ya. Theta 1 yang kecil, artinya ini adalah posisi pada saat T1 ya. Posisi awal, ini adalah posisi awal dari benda. Nah, ini yang warna merah ini adalah jari-jarinya. Jadi panjang yang warna merah ini walaupun bendanya berubah posisinya pada saat T2, panjang garis warna merah ini tetap. Ya, ini adalah jari-jarinya. Nah, artinya awalnya adalah sudutnya yang kecil ini, kemudian karena dia berpindah, dia akan bertambah ya, sudutnya menjadi lebih besar. Maka dia akan ada delta di sini ya, deltanya. Nah, sinilah yang disebut sebagai perpindahan sudut. Perpindahan sudut secara konvensi, jika arah rotasinya berlawanan dengan jarum jam atau counterclockwise, maka kita tuliskan dia perpindahannya adalah positif. Sedangkan jika berlawanan, maka perpindahannya adalah negatif. Itu terkait dengan perpindahan sudut. Kemudian karena benda itu pindah dari suatu titik ke titik yang lain, dan tentu ada perubahan waktu ya atau interval waktu, sehingga tentu dia akan mengalami yang namanya kecepatan. Nah, terkait dengan kecepatan sudut, pada gerak melingkar atau rotasi, arah dari gerak selalu tegak lurus atau tangen ya, dengan lintasannya. Kemudian ada yang disebut sebagai kecepatan sudut. Oke, kita lihat lagi gambar ini. Pada gambar ini bisa kita lihat ya, ini adalah posisi awal ya, posisi awal pada saat T1. Kemudian dia berpindah pada saat posisi T2. Punya T sama dengan 2, T2 ya. Dia akan ada perbedaan waktu ya, atau interval waktu adalah delta T. Kemudian di sini, lihat ya, di sini ada P. P ini disebut sebagai kecepatan translasinya. Jadi dia selain mendapatkan punya kecepatan sudut ya, dia mempunyai kecepatan translasi. Nah, dan arah gerak benda, nih lihat ya, arah gerak benda, dia posisinya dimanapun, misalnya dia posisinya dia berubah ya, dia posisi ada di posisinya, dia berubah ke posisi ini, maka vektornya ini selalu tegak lurus ya. Tegak lurus itu artinya dia adalah suatu garis yang menyinggung lingkaran di satu titik. Tegak lurus artinya. Dan ini adalah vektor geraknya. Jadi kalau dia posisinya pindah, misalnya di sini, dia juga sama. Di sini juga dia sama. Nah, untuk gerak rotasi atau mau gerak ya, vektor dari gerak itu akan searah dengan lalu sama. Kalau gerak ke kanan, maka berarti vektornya juga akan gerak ke kanan.
Di sini kita tulis di sini adalah V ya. Karena ini terkait dengan geraknya, ini tentu akan ada namanya kecepatan translasi. Nah, kemudian omega, jadi kalau untuk gerak rotasi atau gerak melingkar, kecepatan sudut itu dinyatakan dengan notasi omega. Jadi ini kadang-kadang yang nggak tahu bilangnya W ya, ini sebut omega. Yang mirip W sih. Ini adalah Greek letter atau huruf Yunani untuk simbol yang menyatakan kecepatan sudut. Ya omega, di mana omega itu adalah perubahan atau perpindahan sudut dibagi dengan selang waktu ya. Jadi mirip dengan gerak translasi di mana adalah kan dibagi dengan selang waktu. Delta theta dibagi delta t. Kalau kita ingin tahu kecepatan sudut sesaat, jadi yang persamaan atas itu rata-rata ya. Kalau kita ingin tahu pada sewaktu-waktu, maka kecepatan sudut sesaat itu adalah limit pada waktu delta t mendekati 0, delta t per delta theta per delta t, atau sering ditulis secara matematika adalah dt per d theta per dt. Nah, delta theta atau sudut yang dibentuk benda ini adalah dalam radian dan pada selang waktu delta. Dan ingat, sudut satu keliling lingkaran adalah 2 V radian. Artinya V radian itu sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai kecepatan linear. Kecepatan linear atau kecepatan translasinya. Nah, ini kita tahu misalnya suatu lingkaran R ya, radius of circumference. Dia adalah jari-jari lingkaran. Nah, ini tadi vektor posisinya, ini sudah ditulis ya, vektor posisinya adalah I topi R cos theta plus J topi R sin theta. Ini adalah vektor posisi dari suatu titik ya. Nah, kita tahu bahwa omega itu adalah delta theta dibagi delta T. Delta theta dibagi delta T, dan kita tahu bahwa delta S itu mana? Ini ya. Jadi misalnya dia membentuk busur di sini. Ini dia akan membentuk delta S ya. Delta S-nya itu adalah R dikalikan dengan delta theta. Sehingga untuk V ya, V itu kan dia kecepatan ya, dia artinya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Secara linear, dia adalah delta S-nya kita ubah menjadi delta theta. Sehingga nanti hubungan antara kecepatan linear dengan kecepatan sudut adalah V sama dengan R omega ya. V sama dengan R omega. Jadi kalau untuk gerak translasi ya, gerak rotasi itu sebenarnya sama dengan hubungannya itu nanti semua tinggal dikalikan dengan jari-jarinya saja atau radiusnya. Jadi misalnya posisi ya, kalau kita punya posisi, ya, suatu titik misalnya adalah X, maka dia akan sama dengan tadi X sama dengan R theta ya, delta. Tinggal dikalikan dengan R kali theta. Jadi kalau kita posisi, kalau kita punya yang lain misalnya adalah percepatan juga sama. Nanti tinggal R dikalikan dengan alfa gitu. Perpindahan ya, kalau dalam X gitu, atau kadang-kadang pakai delta S. Nah, ini lanjutannya. Nah, di sini ada yang istilahnya kalau gerak melingkar itu, waktu itu sering dinyatakan sebagai periode ya. Kita sebut periode. Nah, ada waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu putaran penuh atau full revolution itu sebagai periode. Jadi kalau titiknya balik lagi ke posisi awal ya, dia disebut sebagai satu periode. Ini menarik di sini, artinya jaraknya, arti kelilingnya, keliling dibagi dengan kecepatan ya, karena waktu itu sama dengan total jarak dibagikan dengan kecepatan.
Nah, ini kita tahu bahwa 2VR itu adalah keliling lingkaran ya. 2VR dapatnya dari mana? Ini adalah dari keliling lingkaran. Ya, nah ini adalah kelilingnya. Keliling satu lingkaran. Dibagi dengan V-nya. Dan kita tahu bahwa ini ya, R dibagi V ini akan sama dengan 1 per omega. Maka nanti kita dapatkan bahwa nilai T-nya itu akan sama dengan 2V omega kalau kita nyatakan dalam kecepatan sudut. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya percepatan sudut atau angular acceleration. Nah, percepatan sudut ini kalau untuk percepatan ya, untuk gerak rotasi ini dia akan ada 3 percepatan. Yang pertama adalah percepatan sudut atau alfa. Nanti kita akan pelajari juga percepatan tangensialnya, dan berikutnya adalah percepatan radial atau sering disebut sebagai percepatan sentripetal. Nah, kita lihat di sini percepatan sudut atau angular acceleration. Percepatan sudut rata-rata itu dinyatakan sebagai delta omega dibagi dengan delta t. Dan percepatan sudut sesaatnya alfa itu adalah limit ketika delta t-nya mendekati 0, d delta omega dibagi dengan delta t. Atau sering disebut sebagai d omega per dt. Nah, tadi terkait dengan percepatan sudut, maka dia ada yang disebut sebagai percepatan tangensial. Yaitu percepatan yang arahnya tegak lurus terhadap lintasan. Ini percepatan sudut adalah alfa ya. Alfa delta omega dibagi delta t. Kemudian ketika delta t-nya mendekati 0, maka kita dapat tuliskan menjadi d omega dibagi delta t. Kemudian ada yang disebut percepatan tangensial, tadi percepatan yang arahnya tegak lurus dengan lintasannya. Ini adalah AT ya, simbolnya adalah AT adalah delta V dibagi delta T. Jadi dia adalah percepatan linearnya ya. Percepatan tangensial ini adalah delta V dibagi delta T. Sehingga ketika delta T mendekati 0, AT-nya itu adalah dV per dt. Dan untuk mendapatkan hubungan antara percepatan tangensial dengan percepatan percepatan tangensial dengan percepatan sudut, maka kita tuliskan dV ya. V itu kan awalnya kita sudah tahu bahwa V itu sama dengan ya omega dikalikan dengan R ya. V-nya ya. Maka kalau dV adalah R dikalikan omega per dt, di mana R omega ini adalah alfa ya. R omega ini alfa. R d omega dt ini adalah R alfa. Ini adalah hubungannya antara percepatan sudut dengan percepatan tangensial. Nah, ini adalah rekapnya. Jadi kalau kita lihat antara rotasi dengan linear kinematika, nah ini hubungannya seperti ini ya. Jika alfanya konstan, ya, tidak ada percepatan sudutnya tidak berubah, atau percepatannya konstan, maka kita akan punya beberapa persamaan kinematika. Jadi ini persamaan kinematika ini dapat kita tulis lagi ya. Karena omega sama dengan omega 0 ditambah alfa t. Tinggal mengganti notasi yang awalnya V jadi omega. Kemudian yang alfa, yang A jadi alfa. Yang X gitu misalnya diganti dengan theta. Kan ada satu lagi ya. Begitu persamaannya ini ya. V kuadrat ini ya. Kuadrat ya, V kuadrat plus 2A. Ini ada persamaannya ini. Maka ini juga akan sama ya. Kalau untuk di ini adalah W kuadrat, omega kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat 2 alfa.
Kemudian ini untuk suatu titik pada jarak R dari sumbu rotasi, maka hubungannya adalah X itu adalah theta kali R, kemudian V itu omega kali R, dan A itu alpha kali. Ini kalian cukup hafalkan, kalau hafal itu adalah setengahnya saja. Apakah yang linear? Nanti kalau untuk pindah ke angular atau sudut, dia tinggal diganti notasinya. Ya. Itu adalah bagian yang pertama terkait dengan kinematikanya. Karena kalian sudah mendapat kinematika, saya tidak akan membahas secara detail. Nah, sekarang kita akan membahas tentang percepatan sentripetal atau percepatan radial. Kenapa disebut radial? Karena arahnya itu adalah arah radial. Jadi arahnya itu sama dengan arah jari-jarinya, radius ya. Itu radial. Nah, tapi dia arahnya itu dia tidak sejajar. Dia sejajar dengan arah jari-jarinya, tapi dia arahnya itu tidak sama. Kalau jari-jari itu dia vektornya itu keluar, kalau radial itu vektornya ke dalam. Kalau percepatan sentripetal ya, maka nanti dia nilainya negatif. Oke, kita lihat di sini. Jika misalnya sebuah partikel ini bergerak dengan suatu lintasan yang membentuk lingkaran dengan jari-jari R kecil dan dengan kelajuan konstan V. Walaupun kelajuannya itu tetap atau konstan, tapi akan mengalami perubahan kecepatan. Jadi ini uniknya gerak melingkar itu adalah walaupun dia kelajuannya konstan, tapi kecepatannya tidak konstan. Nah, kenapa kecepatannya tidak konstan? Karena arahnya itu dia selalu berubah dari titik ke titik ya. Arahnya berubah. Arah gerak itu selalu berubah ya. Arah geraknya dia itu vektor posisinya itu dia selalu tidak sama. Dia berubah-ubah dari titik ke titik. Artinya akan ada perubahan kecepatan. Jika ada perubahan kecepatan, tentunya akan ada percepatan. Artinya percepatannya itu tidak nol. Nah, sehingga percepatan pada suatu gerak melingkar itu memiliki dua karakteristik atau dua sifat. Nah, ada vektor poin yang ada titik vektor yang arahnya itu ke center atau ke tengah lingkaran ya. Karena dia C, ke tengah C. Ini disebut sebagai sentripetal. Nah, besarnya A ini secara percepatan yang arahnya ke tengah, ini besar, ingat ya, kalau besar itu artinya dia tidak ada tanda positif negatif, ini besarnya, jadi magnitudenya. Sedangkan kalau vektornya, kalau kita lihat vektornya, dia ada negatifnya, karena dia arahnya itu ke dalam. Tapi kalau besarnya itu dia sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Oke, kita lihat ini gambarnya ya. Lihat, ini kalau ada tanda panahnya, ini artinya dia vektor ya. Ini adalah vektor kecepatannya. Kemudian dia mengalami vektor percepatan ya, yang arahnya ke dalam atau ke pusat lingkaran. Nah, tadi kalau kita punya ini sering disebut sebagai AC. AC ini yang dalamnya AC. Dia juga akan memiliki dia juga akan memiliki, tadi ini sudah kita jelaskan bahwa jika benda ini bergerak, maka dia juga akan punya percepatan tangensial ya. Percepatan tangensial itu karena namanya tangensial, artinya dia searah ya. Searah dengan si V ya. Juga punya percepatan tangensial di sini. Sudah sama ya. Kecepatan tangensial yang A. Jadi percepatannya ada dua ya. Kecepatan linearnya ada dua. Ada yang arahnya tegak lurus dengan lintasannya, kalau disebut tangensial. Ada yang arahnya ke dalam, itu sebagai sentripetal. Ya, untuk percepatan linear, ini kalau mau tahu percepatan total, ini kita bisa melakukan penjumlahan vektor.
nanti si A total ya. Ini A keseluruhan gitu ya. A keseluruhan itu besarnya ini sama dengan ini. Kalau secara vektor ya. Ini adalah AT dengan A, atau besarnya A ini akan sama dengan A kuadrat. Nah ini ya, yang ini adalah AC ya, ini kekuatan sentripetal. Itu kalau kita lihat total dia ada 2. Jadi kita bahas lagi lebih detail. Nah kita lihat di sini ya, ini jadi akselerasi itu dia memiliki 2 buah komponen. Ya, biar tidak membingungkan kawan dan lawan sini. Kita tulis di slide berikutnya saja. Seperti yang sudah saya bilang, nah ini tadi gambaran tadi ya. Nah dia ini punya 2 percepatan. Yang pertama adalah arah radial, jadi kadang-kadang sebut AC, kadang-kadang sebut AR ya, karena dia arahnya radial. Sebut sentripetal, dan AT yang arahnya tangensial. Nah ini kalau A saja gitu ya, A saja. Ini adalah AT tambah dengan A. Kalau besarnya A ini akan sama dengan ya AT kuadrat ditambah kuadrat seperti vektor biasa saja. Ingat ya, ada 2 ya, jadi kalau sudut 1 ya, jadi 3 totalnya. Ada percepatan sudut, ada percepatan tangensial, dan ada percepatan radial. Nah sedangkan tadi yang hubungan ini ya, yang ini, yang alfa ini, dia hubungannya itu dengan percepatan tangensial. Ini adalah AT dibagi dengan R ya. Ini bukan dengan percepatan sentripetal. Untuk A-nya ya, alfa ya, ini adalah percepatan sudut. Nah ini penurunannya seperti ini. Jadi penurunan ya, biar dapat P kuadrat R ini penurunannya di sini. Penurunannya panjang. Ya, saya skip saja, cuman silakan kalau kalian mau baca-baca silakan. Cuman penurunannya cukup panjang, mudah, cuman tidak akan saya bahas. Oke, sini ada yang namanya loh ini. Oke, di sini ada yang namanya percepatan tangensial dan radial. Jadi kita misalnya kita melihat sebuah partikel yang bergerak dengan lingkaran bentuk lintasan ya, lintasannya seperti kurva ini. Nah ini ketika dia berada di titik A, titik B, dan titik E, ini dia akan mengalami perubahan kecepatan tadi, perubahan kecepatan karena baik arahnya maupun besarnya. Perubahan kecepatan. Kita lihat di sini, sehingga, nah ini, oh ya ini A ini AR plus AT ya, ini sudah saya tuliskan. Dimana AT-nya ini tangensial, ini untuk tangensial adalah dV dibagi T. Perubahan kecepatan di tadi linearnya dibagi dt. Atau AR-nya, sedangkan untuk AR-nya sendiri adalah V kuadrat dibagi R. Nah, percepatan tangensial ini, kenapa ada 2 ya? Percepatan tangensial ini yang menyebabkan perubahan laju ya, perubahan kecepatan. Sedangkan percepatan radial ini menyebabkan perubahan arah. Inilah yang menyebabkan kenapa pada saat benda bergerak secara rotasi dia memiliki 2 percepatan. Nah, tanda negatif pada percepatan radial ini disebabkan karena arahnya berlawanan dengan vektor radiusnya. Jadi maksudnya berlawanan itu karena arahnya ke pusat lingkaran. Biasanya kalau kita ambil yang ke arah pusat itu dia negatif, sedangkan yang keluar pusat lingkaran itu dia
arahnya positif. Kemudian selanjutnya, nah ini kadang-kadang ini saya tidak pernah menjelaskan tentang koordinat polar ya, jadi bisa kita skip. Tapi ini adalah bentuk lain menuliskan posisi ya. Ini sangat lebih nyaman sebenarnya kalau untuk gerak melingkar itu kita tidak menggunakan sumbu kartesian ya, tapi kita menggunakan koordinat polar. Itu dinyatakan dalam r topi dan theta topi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ini adalah bentuknya ya. Jadi kalau theta topi itu dia si percepatan tangensial itu arahnya theta topi, sedangkan kalau yang apa namanya radial itu arahnya adalah r. Ini total akselerasinya ini kalau dituliskan dalam bentuk vektor ini seperti ini. Dalam notasi vektor yang di dalam sumbu polar ya, bukan koordinat. Nah, ini tanda negatif pada ini karena arahnya ini negatif ya. Arahnya ke dalam. Tapi nanti kalau ditanya besarnya, besarnya kita ambil nilai positifnya saja. Oke, ini misalnya masuk ke contoh. Contoh sebuah gear atau gerigi ya berputar dengan percepatan sudut yang memenuhi persamaan ini. Alfa sama dengan 5T pangkat 3 dikurangi 4T. Di mana T adalah dalam satuan detik dan alfa dalam satuan radian per second kuadrat. Pertanyaannya adalah tentukan persamaan percepatan sudut terhadap waktu atau omega T dari gear tersebut dan tentukan persamaan posisi sudut atau theta dari gear tersebut. Jika pada T sama dengan 0, kecepatan sudutnya adalah 5 radian per sekon dan sudutnya adalah 2 radian. Kayak ini sama adalah kita diminta untuk mencari kecepatan sudut ya, persamaan percepatan sudut terhadap ini kecepatan sudut ya ini. Sudut terhadap omega T. Nah, kita tahu bahwa ini hubungannya ya, alfa itu D omega of dia dapat kita tulis ini adalah integral E itu sama dengan integral D omega ya. Sehingga omega di sini omega ya ini persamaannya ya. Kita integralkan si ini 5T pangkat 3 minus 4T dt. Ini kita integralkan. Nah, bagaimana ini integral ini pelajaran matematika SMA ya. Jadi kalau kita integralkan ini, nah ini kan dia pangkat 3 ya, artinya 3-nya itu pindah jadi pengali ya. 3 kali 5, dia jadi 15. Dan kemudian dibagi ya, ini dibagi kalau integral ini ya artinya 3-nya 5/3 ya, jadi 5 dibagi 3 T-nya jadi T pangkat 4 T pangkat 4 kemudian min 4T ya, ini jadi min 4 dibagi 2 ini dikalikan dengan T kuadrat. Kita
sorry. Kok ini pangkat 3 ya? Ini pangkat 4 ya, maaf. 5T pangkat 4 ya. 5/4T pangkat 4 dikurangi 4/2T kuadrat. Karena ini integral tidak tentu ya. Integral tidak tentu, maka kita plus C. C itu adalah suatu konstanta. Oke, kemudian, ntar ini saya kurang ini ya, kurang slide ya. Oke, ini kita sudah punya persamaannya ya. Di sini kita tulis omega T. Omega pada saat T itu sama dengan tadi adalah 5/4 T pangkat 4. Tadi kan 4/2 itu sama dengan 2 ya. Kita tulis 2 saja. 2T kuadrat plus. Nah, kemudian diketahui adalah di soalnya ya, pada saat T sama dengan 0, ini kecepatan sudutnya 5 radian per second ya. Jadi ketika omega T-nya 0, maka diketahui bahwa dia adalah 5 radian per second. Artinya ini 5/4 dikali 0 pangkat 4 dikurangi 2 dikali ini adalah 0 pangkat 2 ditambah C, ini sama dengan 5 radian per second. Artinya C-nya adalah 5 ya, sehingga persamaannya omega T-nya ini sama dengan 5/4 T pangkat 4 dikurangi 2 T kuadrat plus, ini adalah yang pertama ya. Tentukan persamaan sudutnya. Terus yang kedua adalah tentukan persamaan posisi sudutnya. Oke, untuk posisi sudut, kata artinya adalah integral dari ini d omega Oke, ini artinya kita mengintegralkan di ini ya. Ini kita integralkan sekali lagi. Ini jadi integral dari 5/4 T pangkat kurangi 2T kuadrat plus 5. Nah, sehingga ini posisi ini karena pangkat 5 ya, jadi ini adalah 5/20 ya. Karena ini kan pangkat 5, jadi 5-nya dibagi ya. 5 kali 5 kan 20, ini adalah T pangkat 5. Kemudian ininya jadi pangkat 3 adalah min 2/3 T pangkat 3 plus 5T plus C. Nah, kemudian diketahui bahwa θ-nya pada saat 0, dia memiliki posisinya adalah 2 radian ya. Artinya, ini 5/20, ini kali 0 pangkat 5, min 2/3 kali 0 pangkat 3, plus 5 dikali 0, plus C, ini sama dengan 2 radian per second. Artinya nilai C yang di sini adalah 2. Sehingga persamaannya ini bisa kita dapatkan adalah ini 5/20 itu sama dengan 1/4 ya. 1/4 T pangkat 5 dikurangi 2/3 T pangkat 3 ini plus 5T plus. Ini adalah jawabannya ya. Jawaban dari
pertanyaan yang ini. Karena yang diminta adalah persamaannya saja. Oke, kemudian terkait dengan soal yang berikutnya, ini saya lanjut soal berikutnya. Contohnya adalah sebuah roda. Nah, sebuah roda berputar dengan kecepatan sudut atau omega 0 itu sama dengan 500 radian per second. Ini pada T sama dengan 0, ia mulai melambat dengan laju 0,5 radian per second kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan agar si roda ini berhenti. Yang diketahui itu dua, omega 0 dan perlambatan sudutnya 0,5. Jadi di sini jawabannya ya, pertama adalah bahwa alfanya itu dia minus 0,5 radian per second kuadrat. Dan kita gunakan persamaan ini ya, omega sama dengan omega 0 plus alfa T. Sehingga kita dapat peroleh ketika omega-nya sama dengan 0, artinya ketika dia berhenti ya. Jadi kan kalau namanya benda berhenti itu dia tidak memiliki kecepatan. Artinya omega-nya sama dengan 0. Jadi T-nya itu dapat kita tuliskan sama dengan minus omega 0 dibagi alfa. Sehingga langsung 500 dibagi 0,5 atau 1000 detik ya. Atau 16,7 menit. Ini contoh yang kedua terkait dengan gerak rotasi. Nah, kemudian untuk aplikasi dari gerak rotasi. Ini contohnya pada gear ya. Pada gear atau gigi, ini ada yang istilahnya gigi yang mereduksi kecepatan ya. Jadi gigi yang lebih besar itu dia memiliki kecepatan sudut yang lebih kecil. Nah, tapi karena gigi ini saling terhubung ya. Jadi misalnya ini ada R1 dan R2 atau gigi 1 dan gigi 2, ini saling nempel, artinya kalau gigi ini nempel ya, dia akan memiliki kecepatan linier yang sama. Jadi pokoknya intinya kalau gigi atau roda yang saling terhubung, mau perhubungan langsung ya, seperti ini nempel giginya, atau dia dihubungkan dengan sabuk atau belt, dia akan memiliki kecepatan linier yang sama, tetapi memiliki kecepatan sudut yang berbeda. Nah, jika gigi 1, yang R1 ini rotasi dengan kecepatan sudut omega, gitu, S1. Sudutnya adalah omega 1. Omega 1 dan V1 itu sama dengan V2 karena tadi ya saling terhubung, maka omega 1 kali R1 ini akan sama dengan omega 2 kali R2. Sehingga omega 2-nya, nah ini omega 2-nya itulah R1 per R2 kali omega 1 atau omega 1 adalah R2 per R1 kali omega 1. Nah, jadi ini misalnya adalah yang bergerak tuh biasanya kalau suatu ya yang bergerak itu biasanya yang memiliki gigi yang lebih kecil ya, jari-jarinya atau diameter lebih kecil. Dia sebagai gigi penggerak. Di awal driving. Nah, dia menggerak, kemudian kadang-kadang kita perlu melakukan reduksi kecepatan atau memperlambat ya kecepatan sudutnya. Nah, itu artinya kita hubungkan dengan gigi yang lebih besar. Nah, jika radius R1 ini 10 kali lebih besar dari R2, maka otomatis kecepatan sudut dari R1 ini akan menjadi 1/10-nya. Nah, tapi untuk kombinasi seperti ini ya, kombinasi seperti ini tuh dia memiliki kelemahan. Kenapa? Karena artinya kalau kita mau mereduksi sampai 100 kali, kita butuh gigi yang diameternya atau jari-jarinya 100 kali lebih besar. Nah, tentu tidak efisien ya. Misalnya kita punya suatu gigi jari-jarinya adalah 10 cm gitu ya, 10 cm. Kemudian
Kalau untuk 100 kali artinya kita harus punya yang jari-jarinya 1 meter. Itu kan terlalu besar ya. So, kalau mau lebih ekstrim lagi, misalnya kita punya 10 cm, mau direduksi 1000 kali, kita harus butuh yang 10 meter jari-jarinya. Itu tidak efisien. Nah, karena itu ada mekanisme yang kedua, yaitu adalah menggunakan gigi yang dipasang konsentris seperti ini ya. Nah, contohnya ini ya. Jadi misalnya R3, gambar gigi 3 ini dia dihubungkan dengan R2. R2 ini dia menempel, sorry, bukan R2 ya. R3 ini dia menempel pada suatu gigi R1 ya. Ini lihat, ini gigi R1. Ini R1 juga, cuman posisinya beda. Jadi dia R1 yang ini artinya dia jari-jarinya sama ya. Sehingga untuk mengetahui misalnya yang R1 ini dia yang penggeraknya ya, maka omega 2 ini tadi persamaan yang sebelumnya ya. Percepatan sudut di gigi yang kedua jika gigi satunya yang bergerak ini, dia adalah R1 dibagi dengan R2 ya, kalikan dengan omega. Kemudian omega 3, nah ini omega yang 3. Nah, omega 3 ini akan sama dengan R1 ya, ini R1 yang kecil ini. R1 yang kecil ya, dari yang kecil. Dibagi dengan R3 dikalikan dengan omega 2. Apa omega 2? Jadi kalau suatu gigi yang dipasang konsentris seperti ini, nah ini artinya di kecepatan sudutnya itu sama. Jadi kalau gigi yang terhubung, misalnya pakai sabuk ya, itu yang sama itu adalah kecepatan linearnya. Tapi kalau gigi yang dipasang nempel, itu yang sama itu adalah kecepatan sudutnya. Kayak ini. Sehingga dapat kita tuliskan, ini kita ganti ya, nilai omega 2 menjadi dengan persamaan yang atas. Ini kita dapatkan akhirnya adalah R1 kuadrat dibagi R2 bagi R3 kali omega 1. Ini artinya jika perbandingan antara R1 dan R2 itu 10 per 10-nya, dengan sistem ini maka akan dapat direduksi 100 kali ya. Dengan ukuran gigi yang sama, itu dapat mereduksi lebih besar. Jadi kombinasi ini lebih efisien tanpa perlu membuat gigi yang makin besar makin. Oke, contohnya adalah pada kasus ini. Ini contohnya diketahui roda A. Nah, roda A memiliki radius 10 cm dan dihubungkan dengan sebuah belt atau sabuk. Dan nama sabuknya adalah sabuk B ya. Sehingga tersambung dengan roda C yang memiliki radiusnya 25 cm. Radius itu sama dengan jari-jari ya, jangan bingung ya. Nah, kecepatan sudut dari roda A, nah ini meningkat dari keadaan diam. Di awalnya roda A diam, kemudian dia diputar dan dia memiliki percepatan sudut yang konstan 1,6 radian per second kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan waktu yang dibutuhkan oleh roda C untuk mencapai kelajuan 100 rpm. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh roda C untuk mencapai kecepatan 100 rpm. RPM itu apa? Rotation per menit atau revolusi per menit atau putaran per menit. Kemudian kita asumsikan di sini bahwa belt atau sabuk ini tidak slip sehingga kelajuan linear dari dua buah roda itu harus sama. V yang di A dan V yang di C itu ya harus. Oke, kita tuliskan di sini ya. Apa yang kita ketahui. Yang pertama kita tahu adalah jari-jarinya ya. Jari-jari A adalah 10 cm. Kemudian jari-jari C itu sama dengan 25. Kemudian di sini kita tahu bahwa alfa ya, alfa di A. Nah, alfa di A itu sama dengan 1,6 radian per second kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah waktu ya.
T pada saat, nah ini omega C, omega C-nya itu sama dengan 100 R. Di sini kita, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu melakukan yang namanya konversi. Konversi dari RPM ke radian per, berapa sih 100 RPM itu? Kalian tahu nggak ini berapa 100 RPM itu? Tahu tidak? Apa? Sekaligus saya ngecek ini pada bangun atau enggak nih. Berapa 100 RPM? Caranya gimana nih? Cara konversinya ya, ingat ya. 100 RPM, 100 putaran per menit. Artinya gini, satu putaran itu sama dengan 2 V radian. Kan 1 menit itu 60 detik. Jadi cara konversi gampang. Tinggal 100 2 V radian dibagi, kalau kita hitung kurang lebih hasilnya adalah 10,5 radian per. Oke, ini karena ini ya, kalau kita lihat gambarnya lagi, ini karena si A-nya, si A dan C ya, si gigi A dan gigi C ini sama gitu ya. A dan C itu sama, sama kecepatan linearnya. Artinya di sini percepatan tangensialnya juga sama ya. Di AC sama dengan A. Nah, kita tahu bahwa AC itu adalah alfa C dikalikan dengan RC. Alfa AA itu adalah alfa A dikalikan dengan R. Ini yang sudah diketahui adalah si alfa A-nya. Jadi alfa C-nya akan sama dengan alfa A RA dibagi dengan RC ya. So, ini adalah 1,6 radian per second kuadrat kali dengan 10 dibagi 25 ya. 10 bagi 25 itu 0,4 ya. 1,6 dikali 0,4 hasilnya adalah 0,64 radian per second kuadrat. Di sini sudah dapat nilai alfa C-nya. Selanjutnya adalah kita ingin tahu berapa sih T-nya ya. Ini kan kalau kita lihat hubungannya alfa ya, alfa dengan omega adalah omega dibagi dengan T ya hubungannya. Hingga T itu akan sama dengan alfa kan dengan omega. Ya, tinggal kita kalikan saja. Sorry. Kebalik ya. Kan tinggal dikalikan ya, dibagi ya. Persamaannya adalah ini ya, mestinya omega. Nah, ini omega itu sama dengan alfa C dikalikan dengan T ya. Omega C ya, ini omega. Artinya
Ini adalah T-nya itu akan sama dengan omega C dibagi dengan alfa C ya. Ini 10,5 radian ini dibagi dengan 0,64 radian per second. Ini T-nya itu kalau dihitung nanti kurang lebih adalah ya kurang lebih adalah berapa ini? 60,5 dibagi 0,64 ya. Itu adalah kurang lebih adalah 16 adalah 16. Oke, ini adalah untuk yang jawaban dari permasalahan ya, yang gigi. Nah, oke, selanjutnya saya akan masuk ke bagian yang terakhir. Bagian yang terakhir itu terkait dengan apa namanya, gaya sentripetal ya, terkait dengan gaya sentripetal. Nah, pada gaya sentripetal kita menggunakan hukum kedua Newton ya. Di sini kita gunakan hukum kedua Newton. Di sini kita tahu bahwa ketika suatu partikel bergerak dengan kelajuan yang konstan V pada suatu lintasan yang berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, maka dia akan mengalami sebuah percepatan radial yang memiliki besar V kuadrat dibagi dengan R. Nah, percepatan inilah yang disebut sebagai percepatan sentripetal. Dan percepatan sentripetal ini arahnya selalu ke tengah lingkaran. Ya, artinya AR ini akan selalu tegak lurus dengan V-nya, V linearnya. Oke, dan di sini, nah ini hukum 2 Newton pada gerak melingkar. Nah, misalnya adalah kita melihat sebuah bola ya, sebuah bola dengan massa M yang diikat dengan tali yang radiusnya adalah R. Dan kemudian dia diputar-putar ya. Ini kita lihat ini seperti dari atas ya, ini bukan diputar ke arah vertikal tapi secara horizontal. Kenapa si bola ini bisa bergerak melingkar? Karena inersia ya, karena ada inersianya, maka bola itu akan benarnya karena inersia itu si bola itu akan cenderung untuk bergerak lurus, tapi karena ada tali yang mencegahnya, dia akan menyerap gaya yang dibikin oleh bola untuk bergerak inersia untuk menariknya ke dalam ya, sehingga dia akan membentuk suatu lintasan yang berbentuk lingkaran. Seolah-olah seperti itu ya, seperti ada gaya narik ya. Kayak kita terbola ke tali itu seolah-olah bola itu pasti kalau kita lempar itu mestinya dia cenderung untuk bergerak lurus, tapi karena ada tali dia akan membuat dia seperti tertarik ke dalam. Nah, itulah yang disebut sebagai gaya sentripetal. Gaya yang menarik ke dalam. Nah, jika kita aplikasikan hukum Newton yang kedua ke arah radial, nah kita dapat menemukan bahwa sigma FR sama dengan M kali AR ya. M kali AR. Nah, di sini sebenarnya ya, ini FR-nya itu dia nanti ini karena sama-sama negatif ya, jadi kita tulis dua-duanya langsung jadi positif ya. Sama dengan M kali V kuadrat bagi R. Nah, contohnya adalah ketika ini ya perlombaan ya. Perlombaan ini yang melempar bola ini ya. Seperti ini ya, dia melempar bola, nanti bola itu setelah dilepas gitu, maka bola itu akan bergerak lurus. Nah, kemudian jika sebuah bola dengan massa 0,5 kg ini misalnya dia diikat dengan tali
yang panjangnya adalah 1,5 meter. Kemudian bola ini diputar-putar secara arah horizontal seperti pada gambar. Nah, kemudian si tali ini ternyata maksimum tegangannya itu hanya bisa menahan sampai 50 Newton saja. Nah, pertanyaannya adalah berapa kelajuan maksimum bola saat si talinya itu putus. Nah, kita asumsikan bahwa ketika diputar-putar itu ya, si tali itu tetap tegang ya dia. Remain horizontal during the motion. Kayak itu talinya tetap lurus, jadi tidak berubah-ubah gitu. Kayak ini untuk yang kasus ini, masanya ya, masanya di sini masanya adalah 0,5 kg ya mas. M ya, M-nya adalah 0, kilogram. Nah, kemudian si maksimum tegangan talinya T ya itu adalah 50 ton. Kemudian panjang talinya R-nya adalah 1,5 meter. Nah, ini kita gunakan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ya. Nah, ini pada arah radial. Arah radial. Ini sigma F R ini akan sama dengan M dikalikan dengan AR. Mana sigma FR-nya itu dia adalah hanya punya tegangan tali saja, sama dengan massa dikalikan dengan AR itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Nah, di sini kita ingin mengetahui berapa sih V-nya, maka V itu akan sama dengan T dikali R dibagi dengan M, kemudian kita akarkan. Di mana T-nya itu sama dengan 50 Newton dikalikan dengan 1,5 meter. Kemudian ini dibagi dengan 0,5 kilogram. Ini kalau coba dihitung ya, kalau dihitung dia hasilnya adalah kurang lebih hasilnya adalah 12,2 meter per kan. Ini adalah hasil. Oke, lanjut kasus yang terakhir. Nah, ini kasus contoh yang terakhir adalah misalnya sebuah mobil ya. Itu sebuah mobil yang bermassa 1.500 kg dan dia berbelok pada suatu jalan yang datar. Jadi jalannya datar, artinya dia tidak ada kemiringan ya. Seperti pada gambar. Jika radius dari belokan adalah 35 meter dan koefisien gesekan statis antara ban dan jalan adalah 0,5. Pertanyaannya adalah tentukan berapa kelajuan maksimum dari mobil sehingga mobil itu tidak slip, artinya dia dapat melewati tikungan ini dengan mulus ya, dia nggak akan keluar lintasan. Ini juga pelajaran bagi kalian yang sering ngebut. Ketika kalian menghadapi suatu tikungan atau belokan, tolong dikurangi ngegasnya, direm. Kalau terlalu cepat, maka kalian bisa gagal menikung ya. Kalian akan keluar dari lintasan. Nah, itu adalah yang berbahaya. Karena kalau lintasannya datar, dia akan memiliki kecepatan maksimum yang tidak terlalu besar. Beda dengan kalau si lintasannya atau belokannya itu dibuat agak miring ya. Contohnya kalau kasus belokan-belokan yang ada di balap mobil NASCAR gitu ya. Atau pada kasus balap sepeda di velodrome. Itu dia tikungannya itu dia miring. Contohnya kasusnya dia tikungannya tidak miring, nah maka dia akan ada maksimum kecepatan yang tentunya tidak lebih besar dibandingkan jika kecepatannya dimiringkan. Oke, untuk mengerjakan soal ini, pertama kita harus membuat diagram benda bebasnya. Oke, untuk mobil kita lihat di sini akan ada 3 buah gaya. Yang pertama adalah gaya N, gaya normal, dan gaya berat, MG yang kedua ya.
Kemudian dia akan mengalami Fs. Fs itu apa? Itu adalah gaya gesekan statis. Ya, jadi karena ada Fs, Fs-nya itu akan cenderung menarik benda ke pusat lingkaran tengah ya. Jadi kalau Fs-nya lebih besar dibandingkan dengan si gaya yang lainnya gitu, maka dia akan hasilnya adalah dia gagal menikung ya. Oke. Kita sudah menyelesaikan. Ini kan pertanyaan berapa maksimum ya, berapa maksimum dari kecepatan yang dapat dilalui oleh nah tadi ya yang gaya itu gaya apa Fs ini adalah gaya yang dapat menyebabkan si mobil ini tetap pada bentuk lingkaran ya, lintasannya lingkaran. Gaya Fs ini Fs ya, ini dia akan sama dengan gaya sentripetal ya. Fs ini akan sama dengan gaya sentripetal. Nah ini kalau kita lihat sigma F dalam arah radial itu akan sama dengan M dikalikan dengan AR ya. Nah sigma F-nya itu hanya ada Fs dikalikan dengan M dikalikan dengan V kuadrat dibagi dengan R-nya. Nah sehingga di sini kalau kita kerjakan di sini ya, Fs itu sama dengan tadi adalah M dikalikan dengan V kuadrat dibagi R. Nah, maksimum kecepatan yang diizinkan agar dia tidak keluar lintasan ya, agar tidak keluar lintasan dan KV maksimumnya dibolehkan adalah Fs dikalikan dengan R dibagi dengan M diakarkan. Ini kalau kita lihat di gambar sebelumnya di sini ya, kita akan punya di sini ini arah sumbu Y ya, arah sumbu Y kita akan tahu bahwa N itu sama dengan M kali G ya. N kali dengan. Kemudian kita tahu bahwa Fs itu sama dengan mu S dikalikan dengan N ya. Sehingga di sini Fs itu dapat dituliskan sebagai mu S kalikan dengan Mg kalikan dengan R dibagi dengan M. Kemudian kita akan. Nah, kalau kita lihat di persamaan ini, maka terlihat bahwa M ini akan saling menghilangkan. M-nya akan saling menghilangkan. Yang tersisa adalah mu S dikali dengan G dikali V maksimumnya itu adalah mu-nya adalah tadi 0,5 kalikan dengan G-nya adalah 9,8 Newton per kilogram dikalikan dengan 35 meter ya radiusnya. Ini hasilnya adalah 13,1 meter per second. Ini adalah kecepatan maksimumnya. Nah, 13,1, nah ini 13,1 itu kalau kita coba konversi ya. Kita coba konversi 13,1. 13,1 itu berapa sih? Kalau kita konversi menjadi kilometer per jam. Konversi hasilnya adalah kurang lebih 47. Ini adalah 47,16 km per jam. Nah, kalau kita lihat lagi di kasus ini ya. Nah, ini kecepatan ini bisa bertambah, artinya maksimum kecepatan ini bisa bertambah jika
nilai R-nya, ya, nilai R-nya itu kita perbesar ya, nilai R-nya kita perbesar, otomatis si kecepatan ini bisa bertambah. Makanya kalau tikungan yang patah gitu, itu kita susah untuk melakukan dengan kecepatan tinggi. Tapi kalau tikungannya tidak terlalu patah gitu ya, contohnya kalau di jalan tol tuh kadang-kadang belokan, kenapa belokan itu dibuatnya melingkarnya jauh gitu ya. Ya karena di jalan tol itu cenderung untuk mobil melaju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Dan biasanya juga untuk beberapa tikungan itu dibuat agak miring ya. Kenapa? Agar bisa kecepatannya itu lebih tinggi saat menikung. Ya, terkait faktor safety. Oke, bagaimana sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Karena ini adalah akhir dari materi kita hari ini.